Selamat datang di Nalar Diri. Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah kota kecil di Italia bisa berubah menjadi salah satu kekuatan paling dominan dalam sejarah manusia? Bagaimana mereka bisa menaklukkan wilayah yang begitu luas, dari Inggris hingga Timur Tengah, dari Afrika Utara hingga Eropa Tengah? Apa rahasia kekuatan mereka? Di video ini, kita akan menelusuri jejak langkah peradaban yang luar biasa, dari awal yang sederhana hingga kejayaan tak tertandingi. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan waktu yang akan membuka mata dan wawasanmu. Kisah Romawi dimulai dari legenda tentang Romulus dan Remus, dua bersaudara yang dibesarkan oleh serigala, dan kelak salah satunya, Romulus, mendirikan kota Roma. Meski hanya mitos, kisah ini menunjukkan betapa kuatnya identitas Romawi terhadap asal-usul mereka yang heroik dan penuh perjuangan. Dalam kenyataannya, Roma tumbuh dari pemukiman kecil di perbukitan Tiber. Letaknya yang strategis di jalur dagang antara utara dan selatan Italia menjadikannya pusat ekonomi yang terus berkembang. Pada awalnya, Roma diperintah oleh raja-raja. Namun, setelah penggulingan raja terakhir, mereka mendirikan sistem republik, sebuah konsep yang sangat maju pada zamannya. Dalam republik ini, kekuasaan tidak terpusat pada satu orang, tetapi terbagi antara senat, konsul, dan majelis rakyat. Inilah yang menjadikan Roma stabil secara politik selama ratusan tahun. Masyarakatnya pun merasa memiliki andil dalam pemerintahan, meski hak politik masih terbatas bagi kelas bawah. Rahasia utama kejayaan Romawi adalah militernya. Legion Romawi bukan sekadar pasukan biasa. Mereka adalah institusi yang mengandalkan disiplin, pelatihan ketat, dan inovasi taktik. Tidak seperti banyak tentara pada masa itu, pasukan Romawi bisa bermanuver dengan presisi dalam formasi besar. Senjata standar mereka, gladius, pedang pendek, skutum, perisai besar, dan pilum, tombak, didukung dengan taktik-taktik seperti formasi, testudo, kura-kura, yang sangat efektif saat pengepungan. Semua jalan menuju Roma, itu bukan sekadar pepatah. Romawi membangun jaringan jalan lebih dari 400.000 kilometer, memungkinkan mobilisasi pasukan, barang, dan informasi dengan kecepatan luar biasa. Mereka juga membangun akueduk untuk menyalurkan air bersih dari pegunungan ke kota. Infrastruktur ini tidak hanya menunjukkan kemajuan teknologi, tetapi juga memperkuat kontrol kekuasaan di wilayah kekaisaran yang sangat luas. Romawi tidak hanya menaklukkan, tetapi juga mengintegrasikan. Mereka mengizinkan kota-kota yang ditaklukkan untuk mempertahankan budaya lokalnya, selama tunduk pada hukum dan aturan Romawi. Banyak dari kota-kota ini bahkan diberi status kewarganegaraan Romawi. Hukum Romawi pun menjadi fondasi penting dalam membangun tatanan sosial. Prinsip-prinsip seperti, innocent until proven guilty, tidak bersalah sampai terbukti bersalah, berasal dari sistem ini. Romawi tidak selalu menang lewat kekuatan militer. Mereka seringkali menggunakan strategi diplomasi, pernikahan politik, dan aliansi dengan kerajaan tetangga untuk memperluas pengaruh mereka. Pendekatan ini memungkinkan mereka menguasai wilayah tanpa pertempuran besar. Ketika aliansi gagal, mereka baru menggunakan kekuatan militer. Ini menjadikan ekspansi mereka lebih stabil dan tahan lama. Pusat kota yang canggih, forum, koloseum, dan pemandian umum. Kehidupan di Roma sendiri sangat maju. Forum Romawi adalah pusat politik dan sosial, tempat warga berkumpul, berdagang, dan berdiskusi. Koloseum menjadi simbol hiburan rakyat, dengan pertunjukan gladiator yang melegenda. Dan pemandian umum, tempat bersosialisasi sekaligus menjaga kebersihan. Semua ini menunjukkan betapa terorganisir dan terstruktur kehidupan perkotaan Romawi. Transisi republik ke kekaisaran. Namun, seiring waktu, kekuasaan mulai terkonsentrasi di tangan individu. Julius Caesar membuka jalan menuju era kekaisaran setelah mengalahkan musuh politiknya dan menyatakan dirinya diktator seumur hidup. Setelah kematiannya, Augustus, anak angkatnya, resmi menjadi kaisar pertama Roma. Dari sinilah Romawi memasuki masa keemasan, yang dikenal sebagai Pax Romana, 200 tahun kedamaian dan kemakmuran. Bagaimana sejauh ini? Luar biasa, bukan? Melihat bagaimana sebuah peradaban bisa mencapai begitu banyak hal dalam waktu yang sangat panjang. Tapi, tunggu dulu, masih ada bagian penting lainnya yang perlu kita bahas. Mengapa Romawi akhirnya runtuh? Tak ada kejayaan yang abadi. Meskipun Romawi kuat dan luas, mereka juga menghadapi banyak tantangan internal, korupsi, ketimpangan sosial, krisis ekonomi, dan tekanan dari luar. Invasi bangsa barbar, terutama oleh suku Visigot dan Hun, mempercepat keruntuhan.
Kekaisaran Romawi Barat resmi runtuh pada tahun 476 Masehi, namun warisannya bertahan hingga kini. Warisan Romawi yang bertahan hingga hari ini. Meskipun runtuh, pengaruh Romawi masih sangat terasa. Sistem hukum, struktur pemerintahan, arsitektur, bahasa Latin yang melahirkan banyak bahasa modern, seperti Italia, Spanyol, dan Prancis, hingga konsep jalan raya dan tata kota. Romawi tidak hanya membangun peradaban, tetapi juga mewariskan cara berpikir dan hidup yang membentuk dunia modern. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu juga merasa takjub dengan kebesaran dan kejeniusan Romawi? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Mungkin kamu punya sudut pandang lain tentang faktor kekuatan Romawi, atau punya ide untuk video selanjutnya? Kami ingin mendengar dari kamu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan tips komunikasi lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lewatkan video kami selanjutnya, ya. Jika ada ide judul yang menarik, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. Jika kamu ingin saya ubah narasi ini menjadi bentuk naskah suara, voice over script, subtitle, atau versi artikel blog, tinggal beritahu saja. Apakah kamu ingin saya buatkan versi dokumennya juga?